Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2654 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di bawah perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Rasul Paulus memberitakan kabar baik di Troas, dan Rasul Paulus mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pemberitaan Injil di sana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas utama kita sebagai gereja Tuhan, baik dia hamba Tuhan maupun jemaat, tugas utama kita adalah menjalankan misi Allah, melakukan amanat agung Yesus Kristus. Apa itu? Beritakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memberitakan Injil, yang pertama sudah perhatikan ayat 12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Haleluya. Yang pertama, kalau kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjalankan misi Allah, pasti Tuhan akan buka jalan. Memang mungkin kita akan mengalami ada banyak sekali kejadian-kejadian, penolakan-penolakan ketika kita datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan. Memang mungkin belum saat itu, tetapi di sanalah kita diuji keseriusan kita menjalankan misi Allah. Pasti Tuhan buka jalan. Saudara, kalau kita belajar konteksnya pada saat itu terjadi gejolak, terjadi huru-hara, penolakan akan Injil pada saat itu.
Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Rasul Paulus tidak mengenal kata menyerah. Dia terus menyeberangkan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus tidak pernah menyerah untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum menerima Injil, belum mengenal Yesus, supaya mereka boleh menerima, percaya, dan diselamatkan. Amin. Saudara, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat untuk menyeberangkan Injil kepada orang-orang yang tadinya mungkin di saat kita memberitakan Injil mereka menolak kita. Saudara, minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberi saudara hikmat, memberitahukan kepada saudara bagaimana cara masuk untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kita metode, cara untuk menyeberangkan Injil kepada orang-orang yang menjadi tujuan kita menyampaikan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Ada banyak orang trauma ketika mereka semangat memberitakan kabar baik, ditolak, lalu mereka mundur. Mereka berhenti memberitakan Injil. Saudara perhatikan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan telah membuka jalan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Ketika saudara menemui ada penolakan saudara, ada yang menutup Injil, bahkan mereka menggunakan cara-cara kekerasan, penganiayaan, mereka mengusir kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita bagaimana cara masuk menyeberangkan Injil kepada mereka. Amin. Kuncinya saudara jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan bagi mereka yang terus berusaha. Amin. Saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang pada akhirnya mereka betul-betul berhasil ketika mereka memecahkan masalah sehingga mereka menemukan jalan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Yesus yang akan memberikan saudara hikmat, sehingga saudara mendapatkan cara untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tadinya tertutup, menolak, mengusir, menganiaya kita karena pemberitaan Injil kita. Tuhan akan memberi saudara hikmat untuk memenangkan mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, lihat ayat 14. Saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita memberitakan Injil, Tuhan akan membawa kita pada jalan kemenangannya. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Makanya saudara jangan menyerah. Kalau kita melihat di sini, ini kan konteks dalam dunia perang. Kalau saudara perhatikan bangsa Israel ketika mereka pulang dari peperangan, mereka menang dalam peperangan itu. Saudara, iring-iringan orang-orang Israel yang pulang dari peperangan itu kan di depan ada para imam, ada yang tiup trompet. Saudara perhatikan, para imam itu ketika pulang dari perang, mereka membakar kemenyan. Saudara, kemenyan itu bagi orang-orang yang menang, itu bau yang harum.
Tapi bagi musuh itu bau kematian. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kehadiran kita pada orang-orang yang kita sampaikan kabar baik, mereka menerimanya. Kehadiran kita, Injil yang kita sampaikan kepada mereka, itu seperti bau harum itu. Tapi bagi orang yang menolak, bagi orang yang benci, kehadiran kita itu seperti bau kematian. Bapak Ibu Saudara, kenapa itu terjadi seperti itu? Karena mereka menjadi seteru Injil. Makanya saudara, ketika Injil diberitakan, bagi mereka itu seperti bau kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang ada bersama dengan Yesus. Ketika kita memberitakan kabar baik, kehadiran kita, Injil yang kita sampaikan, itu bau yang harum bagi mereka yang menerima pemberitaan Injil itu. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, hidup ini kan peperangan rohani. Dan Tuhan akan memberi saudara menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Karena saudara berjalan di jalan Tuhan, Tuhan menyertai saudara, Allah yang turut berperang ganti kita, dan kita hanya menonton saja, melihat bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan demi kemenangan, tanpa kita harus ikut berperang, karena Tuhan yang memberi kita kemenangan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada kekuatan musuh yang mungkin mereka lebih kuat daripada kita, sementara kita hanya sendiri masuk untuk memberitakan Injil ke daerah itu, sementara orang-orangnya kekar-kekar, besar, berotot, mereka punya kuasa. Saudara jangan takut, Tuhan yang akan memberi saudara kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan kepada kita. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai kita, sama saja itu. Kita ada di pihak yang menang. Karena apa saudara? Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin di saat saudara memberitakan kabar baik, saudara diusir, ditolak. Mungkin juga saudara dianiaya. Sepertinya saudara hanya sendirian. Tapi saya mau kasih tahu, saudara tidak pernah sendiri. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Haleluya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, kalau kita memberitakan kabar baik, sudah pasti kita yang ketiga diberkati. Ayat 17, perhatikan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan kabar baik, sudah pasti kita diberkati. Mungkin kita tidak diberkati secara finansial, tidak apa-apa. Yang penting rohani kita diberkati. Kita mendapatkan penguatan, iman, pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita menyampaikan firman Allah, jangan sampai saudara ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain untuk mencari keuntungan pribadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mari kita murni memberitakan kabar baik. Amin. Jangan sampai saudara gunakan itu untuk mencari pundi-pundi untuk memperkaya diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Beritakan kabar baik. Kalau saudara dipercaya untuk melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, saudara-saudara menjalankan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Layani Tuhan dengan murni. Jangan terpengaruh dengan amplop. Kerjakan, lakukan dengan sukacita. Lakukan itu seperti saudara
jatuh cinta kepada Tuhan, lakukan itu. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mulai tidak murni lagi. Hanya karena mungkin saudara sudah mulai populer sekarang ini. Sudah banyak undangan, khotbah, sudah banyak undangan pelayanan dan sebagainya. Akhirnya sudah mulai nggak murni. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kemurnian. Layani Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan terpengaruh dengan amplop. Lakukan saja dengan murni. Tuhan pasti perhatikan. Tuhan pasti memberkati saudara dengan luar biasa. Kerjakan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita melakukan tugas utama gereja, yaitu memberitakan kabar baik. Saudara, yang pertama kita belajar apa? Tuhan pasti buka jalan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, orang tua saya belum percaya Tuhan. Kekasih saya masih di luar Tuhan, masih hidup dalam kegelapan, dan sebagainya. Saudara percaya, pasti Tuhan buka jalan. Satu hari nanti, mereka akan berjalan di jalan yang benar, sama seperti jalan yang saudara tempuh sekarang. Amin. Percaya saja, bawa dalam doa, imani dan aminkan, supaya mereka satu saat nanti mengambil keputusan yang tepat, di bawah pimpinan Roh Kudus. Mereka percaya Yesus, mereka berjalan di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Yang kedua kita belajar, kalau kita memberitakan kabar baik, Tuhan akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Amin. Sehingga kehadiran kita sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil yang saudara sampaikan. Haleluya. Yang ketiga saudara, beritakan Injil dengan murni. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.